Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang 7 hal konyol yang terjadi kepada orang Minang, atau 7 hal yang seringkali ditanyakan oleh orang pribumi kepada perantau Minang yang ada di rantau. Jadi orang Minang ini memang punya ciri khas sendiri dari mulai apapun. Contoh yang pertama, kita langsung saja. Sebelum contoh ini kita mulai, jangan lupa video ini di subscribe dulu YouTube-nya, ya kan, di like, di komen, jangan lupa juga di share, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih waktu 1 hari. Terima kasih. Ini kita langsung saja pertanyaan yang pertama yang mungkin kalian pernah alami. Kamu pasti bukan orang Jawa nih, juga bukan orang Sunda, ya kan? Kurang mana Pak Dang? Oh iya, pasti orang Minang. Nah ini pertanyaan kayak gini nih, ini salah satu yang sering ditanyakan oleh pribumi kepada perantau Minang. Wajah Minang ini mengkas. Jadi dengan kekasan wajah Minang ini, pribumi dengan mudah mengetahui kalau kita ini bukan dari etnis Jawa atau dari manapun. Ini pasti orang Minang. Pertanyaan yang kedua yang sering dilontarkan atau sesuatu yang terjadi kepada orang Minang adalah, kalau kamu orang Minang pasti bisa dong masak rendang, ya kan? Nah ini, ketika mendengar kata-kata Minang ini pasti ada hubungannya dengan rendang. Jadi pertanyaan pribumi atau pertanyaan orang yang ada di rantau kepada perantau Minang itu, orang Minang ya pasti bisa masak rendang. Nah ini unik, karena tidak semuanya orang itu bisa masak rendang, apalagi laki-laki kayak saya, ya kan? Nah ini, saya emang suka makan rendang, tapi saya belum tentu tahu gimana cara memasak rendang. Yang pertanyaan ketiga yang sering dipertanyakan orang kepada kita itu seperti ini. Kalau kamu orang Minang, coba dong, gimana caranya bahasa Minang, coba deh. Ada orang Minang tentu tahu dan bahasa Minang. Hah? Nah ini pertanyaan ketiga ini juga aneh. Lu mau gua mau ngomong Minang, ngomong apa? Ya terserah mau ngomong apa. Pokoknya bahasa Minang. Dia jawab terserah. Nah ini aneh. Nah itulah kira-kira hal yang sering terjadi. Kalau mau orang Minang ya pasti tahu bahasa Minang. Oke, yang sering terjadi di perantau Minang ini atau salah satunya mungkin terjadi sama kamu, yang keempat adalah, tapi orang Minang itu kok pada pelit ya? Tuh, katanya sih begitu katanya. Jadi orang Minang itu bukan pelit, tapi sebenarnya dia lebih memikirkan dirinya untuk hari masa depan atau hari esok, atau dia sedang memikirkan keluarganya yang ada di kampung. Jadi dia hanya untuk semacam berhemat diri untuk mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak penting. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dibilang orang Minang itu pelit, mungkin tidak. Nanti kalau orang Minang, kalau dia sudah kaya, mungkin dia nggak akan pelit lagi sama kamu. Prinsip orang Minang itu, pelitlah sebelum kaya, tapi setelah kaya jangan coba-coba kamu pelit. Itu. Jadi pertanyaan kelima yang sering dilontarkan sama orang pribumi kepada orang Minang, yang kelima ini adalah, orang Minang itu pada berani ya merantau jauh-jauh. Ya, orang Minang pasti berani ya. Orang Minang itu berani ya merantau jauh-jauh. Nah ini, itu sebenarnya bukan berani merantau jauh-jauh. Itu karena di kampung itu orang Minang itu, yang kita sebagai laki-laki itu emang wajib untuk keluar dari kampung. Kata pepatah orang Minang mengatakan kan, sayang ke kampung tinggalkan, sayang ke anak pukul pakai lidi. Nah itu kira-kira. Jadi kalau kita itu belum ada gunanya di kampung, lebih baik kita merantau, karena kita tidak ada warisan. Laki-laki ini bukan warisan ya, tapi lebih kepada harta pusaka itu tidak jatuh kepada laki-laki, tapi jatuh kepada perempuan untuk dititipkan ke perempuan. Laki-laki hanya mengelola saja, gitu. Nah, pertanyaan yang keenam yang sering dilontarkan yaitu begini. Kamu pasti namanya Uda ya? Dipanggilnya Uda. Saya pasti dipanggil Uda, kan? Karena saya laki-laki. Kalau perempuan dipanggil Uni.
Tapi nggak jarang juga kalau orang yang lebih tua itu dipanggil Abang Uda kalau laki-laki, atau Iya, Teteh tahu. Uni atau yang perempuan, atau Empok Uni. Kocak ya. Ya, ini yang pertanyaan ketujuh ini lebih aneh lagi. Katanya kalau orang Minang itu dibeli ya kalau nikah. Itu bener nggak sih? Nah, Jelasin. kalau nikah sama orang Minang itu katanya laki-lakinya dibeli ya. Nggak semuanya laki-laki Minang itu dibeli. Mungkin ada Ya, beberapa ya. etnis yang ada di Minang itu karena disebabkan disebabkan sejarah atau apapun yang terjadi itu menyebabkan laki-laki di Minang itu istilahnya dibeli. Sebenarnya bukan dibeli, itu dinamakan dijemput. Itu adanya kayak di Pariaman atau di daerah Solo itu kayak ada di Paninggahan. Itu ada adat yang dibeli. Gitu loh. Nggak semuanya, bro. Nggak semuanya. Ini sekali lagi lo ngeyel gue kepret ya. Diam-diam. Itu laki-laki di Minang itu emang disuruh ada duit bawaan. Nah, itu kira-kira. Oke, terima kasih. Itu ada 7 buah hal konyol yang kamu temui sebagai perantau Minang di perantauan, atau 7 hal pertanyaan yang mungkin salah satunya kamu temui di perantauan. Oke, salam selalu perantau Minang, semoga selalu berjaya dan sukses selalu. Saya doakan. Jika ada kata-kata saya yang terpatah-patah atau yang tidak berkenan di dalam hati, tolong dimaafkan. Tetap di subscribe terus dan ikuti terus Mulifa Channel.